Chapter 16. Ayef memandu Hada, Ruri, dan Marin menyusuri kota Planeptun. Seakan memberikan tur, Ayef memperkenalkan berbagai macam lokasi dan bangunan penting di kota itu. Ruri dan Marin melihat-lihat ke sekitarnya dengan penuh semangat dan penuh rasa penasaran. Hada sambil membawa seorang gadis di gendongannya, hanya bisa menghela napas. Sekian lama berjalan, mereka akhirnya sampai di depan sebuah rumah. Ayef lalu mengetuk pintu rumah itu, dan pintu terbuka menunjukkan sosok seorang gadis cantik yang berambut pirang, memakai bandeau hitam dengan hiasan huruf C mirip Pacman, dan memakai sweater berwarna krem dengan rok pendek hitam. "Maaf mengganggu waktumu, Kompa," ujar Ayef. "Ai-chan, ada apa?" tanya gadis bernama Kompa itu. "Aku ingin meminta bantuanmu," jawab Ayef lalu menoleh ke arah Hada. Kompa mengikuti arah tatapan sahabatnya itu, dan menemukan seorang laki-laki tampan berambut putih yang berdiri, dan menggendong seorang gadis imut berambut ungu muda di dekapannya dengan Princess Carrie. "Kami menemukan seorang gadis jatuh dari langit. Lukanya sudah disembuhkan, tapi karena dia belum sadarkan diri, akhirnya kami membawanya kemari," lanjut Ayef. Mata Kompa pun akhirnya melirik ke arah gadis di gendongan Hada. "Jatuh dari langit? Bagaimana bisa ada gadis jatuh dari langit, Ai-chan?" tanya Kompa sedikit tak percaya. Tapi melihat gadis yang tak sadarkan diri di gendongan Hada, membuat Kompa akhirnya menghela napas. "Baiklah, apapun alasannya, bawa saja dulu dia ke dalam," pinta Kompa. Kompa membukakan pintunya lebih lebar. Akhirnya Ayef mengajak Hada, Ruri, dan Marin masuk ke dalam. Hada dipandu Kompa menuju ke tempat tidur, dan Hada lalu membaringkan tubuh gadis yang digendongnya ke atas kasur. "Apa sebenarnya yang terjadi? Apa dia benar-benar jatuh dari langit?" tanya Kompa yang tampak penasaran. "Ya, dia jatuh dari langit, kurasa. Karena aku tak melihat sendiri jatuhnya. Kami hanya menemukan dia sudah menancap di tanah layaknya pedang legendaris," jawab Hada seolah itu hal yang normal. "Kalau menancap di tanah, apa kamu yakin dia bukannya jatuh tapi tumbuh dari dalam tanah?" ujar Kompa. "Apa kamu kira dia semacam tanaman?" "Kompa, dilihat dari manapun dia itu manusia," ujar Ayef tiba-tiba masuk ke dalam kamar itu. "Tapi jika ia manusia, manusia mana yang selamat jatuh dari langit sampai menancap ke dalam tanah?" tanya Kompa memiringkan kepalanya yang heran dan bingung. Itu sih, ada benarnya juga. Aku tak bisa menyanggahnya," balas Ayef. "Kalau begitu, kalian berdua jagalah dia di sini. Aku keluar dulu untuk menemui rekan-rekanku," ujar Hada pamit keluar dari kamar itu. Setelah Hada pergi, Kompa lalu menghampiri tubuh gadis yang terbaring lemah itu, dan mulai menyentuh nadi di pergelangan tangannya untuk memeriksa detak jantungnya. Setelah memastikan kalau semuanya normal, Kompa lalu bernapas lega. Sepertinya kondisi tubuhnya memang normal, tidak ada keanehan apapun. "Mungkin dia tak sadarkan diri karena kelelahan," ungkap Kompa. "Ya, aku sudah tahu itu. Dia juga mengatakan hal yang sama," ujar Ayef. Dia siapa maksudmu, Ai-chan?" tanya Kompa. "Laki-laki yang tadi, namanya adalah Suhada. Dia mengatakan kalau dirinya mengetahui satu atau dua hal tentang deduksi dan analisis, atau semacamnya," jawab Ayef yang teringat yang dikatakan Hada sebelumnya. "Aku ingin berbicara dengannya," ucap Kompa. "Hah, tadi kamu mengatakan apa, Kompa?" tanya Ayef. "Tidak, lupakan saja," sahut Kompa. Gadis yang terbaring di tempat tidur itu pun mulai melakukan pergerakan. Perhatian Ayef dan Kompa akhirnya terfokus ke arah gadis yang kelihatannya mulai sadarkan diri itu. Dan tak berselang lama, mata gadis itu pun terbuka bersamaan dengan erangan lembut dari mulutnya. Aku di mana?" ucap gadis itu, dengan suara lemah. "Akhirnya, kamu bangun juga." "Kamu ada di rumahku saat ini," jawab Kompa. "Aku ada di rumahmu." Tunggu, kenapa aku ada di rumahmu? Dan siapa kalian?" ujar gadis itu tampak panik mundur ke belakang, merapat ke dinding. "Kamu jatuh dari langit dan tak sadarkan diri di tengah hutan.
Jadi kami membawamu kemari untuk mengevakuasimu, ungkap Aif menjelaskan. Aku jatuh dari langit. Kenapa aku bisa jatuh dari langit? Apa aku sedang berada di dalam semacam anime komedi romantis dengan fantasi harem atau semacamnya? Terka gadis itu begitu terkejut. Kamu ini ngomong apa? Yang jatuh dari langit kan kamu, kenapa malah bertanya pada kami? Gerutu Aif sambil menatap sayu pada gadis di depannya. Benar juga. Tapi, aku tak ingat sama sekali yang terjadi padaku, jawab gadis itu sambil menggaruk mengacak-acak rambutnya. Apa kamu hilang ingatan? Tanya Kompa. Ya, aku mengalami, apa itu sebutannya? Anemia, sahut gadis itu. Itu mah kurang darah. Yang benar itu amnesia. Tegas Aif mengoreksi. Ya, itu yang aku maksud, balas gadis itu. Jadi, apa kamu juga lupa tentang namamu? Tanya Kompa. Ya, begitulah, sahut gadis itu sambil menggaruk belakang kepalanya tersenyum canggung. Aif dan Kompa pun saling menatap dengan wajah bingung, lalu mereka kembali menoleh melihat ke arah gadis di depan mereka. Namaku Aif, dan ini adalah Kompa. Selain kami berdua, di luar juga ada orang-orang yang membawamu kemari dari lokasimu jatuh, ungkap Aif sambil menoleh ke arah pintu kamar. Terdengar suara orang mengobrol dari luar kamar, namun sedikit teredam oleh dinding. Nepu, jadi ada orang lain yang menyaksikan momen memalukanku. Hancur sudah reputasiku, ujar gadis itu sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya, wajahnya terlihat sangat syok. Apa kamu semacam selebriti? Memang sepenting apa reputasimu? Gerutu Aif. Daripada itu, bagaimana keadaan tubuhmu? Apa kamu merasakan sakit atau tidak nyaman dimanapun? Tanya Kompa dengan nada khawatir. Tidak, aku merasa baik-baik saja, jawab gadis itu lalu dari perutnya mengeluarkan suara. Jadi gadis itu pun melanjutkan, aku hanya merasa sedikit lapar. Aif menghela napas, namun Kompa tersenyum. Kebetulan sekarang waktunya makan siang. Bagaimana kalau kita makan bersama? Oh iya, kita juga punya tamu lain, apa makanan kita akan cukup? Bagaimana ini, Ai-chan? Ujar Kompa lalu menoleh ke arah Aif. Bagaimana kalau kita memesan makanan dari restoran? Tanya Aif. Itu ide yang bagus. Kalau begitu aku akan mulai memesan. Sahut Kompa lalu mengeluarkan ponselnya. Sebelum makan, bagaimana kalau kamu mandi dulu? Badanmu masih kotor oleh tanah, ujar Aif menyarankan. Gadis itu lalu melihat ke arah kondisi tubuhnya sendiri. Nepu, ternyata aku kotor sekali. Apa aku jatuh dengan Yamcha style? Keluh gadis itu. Tidak, lebih parah dari itu. Kamu jatuh menancap ke tanah dengan legendary sword style, balas Aif. Nepu, apa maksudmu dengan legendary sword? Sahut gadis itu. Saat kami menemukanmu, yang nampak di atas permukaan tanah hanya kedua kakimu saja yang mengacung ke atas, jawab Aif dengan senyum mengejek. Nepu, dan sebelumnya kamu bilang kalau ada orang lain yang membawaku bersamamu. Apa mereka juga melihat itu? Tanya gadis itu lagi. Ya, tentu saja. Aku sedang bersama mereka saat kamu tiba-tiba jatuh dari langit, jawab Aif. No, reputasiku, ucap gadis itu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya sendiri, mencoba menyembunyikan rasa malunya. Aif hanya menatap dengan heran kenapa gadis di hadapannya begitu mementingkan masalah reputasinya. Sementara itu, di ruang tengah, Hada, Ruri, dan Marin duduk bersama dan mengobrol. Dunia ini menarik sekali. Apa di dalam gamenya juga seperti ini? Ujar Marin. Ya, karena kita benar-benar masuk ke dalam dunia game. Meski timeline alternatif sih. Tapi ini lebih baik, karena ini artinya kita takkan terlalu banyak mengubah takdir di timeline canon, balas Hada menjelaskan. Aku tak terlalu paham masalah timeline apalah itu. Tapi, aku mengerti sekarang kalau Hada-kun ternyata bukan orang biasa, ujar Marin. Tentu saja, rekanku ini adalah seorang pengawas multiverse, ungkap Ruri. Pengawas multiverse, sahut Marin lalu melirik ke Hada seolah meminta konfirmasi. Ya, yang dikatakan oleh Ruri-chan itu benar. Sebenarnya aku adalah seorang penguasa dan pengawas multiverse.
Aku turun ke dunia kalian untuk membantu kalian mengatasi masalah Isekai Leaking yang terjadi di dunia kalian, ungkap Hada. Isekai Leaking, ucap Marin makin bingung. Dimulai dari Jepang, mulai terbuka berbagai retakan dimensi yang tersambung ke sebuah dunia fantasi di mana naga dan Raja Iblis ada. Raja Iblis di dunia itu tidak memiliki tandingan karena orang yang memiliki takdir untuk menjadi hero telah dibunuh sebelum sempat membangkitkan kemampuannya. Raja Iblis itu kini berhasil menguasai dunia itu secara tak langsung. Jadi Raja Iblis itu menggunakan energi kehidupannya untuk dibarter dengan kekuatan terlarang untuk merobek dimensi dan mencari dunia baru untuk dikuasai. Dan dunia itu adalah dunia kalian, ujar Hada menjelaskan panjang lebar. Mendengar semua itu, mata Marin terbelalak. Ruri juga sedikit termenung. Hada-kun, apa kamu serius? Tanya Marin masih sedikit tak percaya. Aku serius, jawab Hada. Darling, ucap seseorang. Hada, Ruri, dan Marin pun menoleh ke arah datangnya suara itu dan terkejut ketika melihat siapa yang mengatakannya. Hanya Hada yang bersikap bingung dan heran.